Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua tetap semangat, bahagia, dan siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tentunya bersama dengan saya, Uria. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah masuk ke materi ketiga, yaitu teks ceramah. Kita sudah meninggalkan dua materi yang sebelumnya, yaitu teks prosedur dan juga teks eksplanasi. Sebelum kita mulai membahas teks ceramah, saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk materi kita hari ini. Ada ranah pengetahuan yang pertama, menganalisis isi struktur bahasaan dalam teks ceramah. Indikatornya, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. Kemudian, siswa bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Baiklah, kita langsung masuk ke materi, yaitu teks ceramah. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan lagi tentang apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, ada pengertian dan ciri-ciri ceramah, kemudian metode dan tujuan ceramah, dan yang terakhir struktur dan contoh ceramah. Anak-anak, sebelumnya apakah kalian pernah tahu apa sih sebenarnya ceramah itu? Ya, ceramah itu adalah sebuah kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan banyak orang oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Jadi, kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi. Itu yang dinamakan dengan ceramah, ya. Oke. Lalu, pernahkah kalian mendengar apa itu ceramah, kemudian pidato dan khutbah? Nah, kita di sini akan membahas perbedaannya. Sebenarnya apa sih perbedaan ceramah, pidato dan khutbah? Ini kita bahas dulu pengertian atau istilahnya dulu ya. Jadi pengertian dari ceramah tadi sudah disampaikan, bersifat umum, kemudian menyampaikan suatu pengetahuan informasi tertentu yang umum mencakup semua bidang oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Sedangkan pidato ini merupakan pembicaraan di depan umum, ya sama-sama berbicara di depan umum, yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Ini kurang lebih sama. Kita bahas perbedaannya. Kemudian khotbah itu secara istilah atau pengertian, ini pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengar. Jadi secara sekilas kita bisa pahami bahwa ceramah, pidato, khotbah sama-sama berbicara di depan umum. Lalu apa perbedaannya? Untuk ceramah dan pidato dan khotbah kita saksikan setelah ini ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ini dia. Kalau ceramah, ini topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan topik. Namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Jadi memang umum ya, bebas. Kemudian terdengar atau terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Jadi ada interaktif antara pembicara dan pendengar. Bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum dan umat agama tertentu jika ceramah keagamaan. Kemudian biasanya ceramah itu dilakukan di tempat ibadah, bisa di kampus, di sekolah, di tempat khusus aula, saat seminar atau ceramah umum. Jadi sifatnya ini lebih umum kalau ceramah. Kalau khotbah, coba kita lihat. Nah, pidato ya, maaf. Jika pidato, ini topik pembicaraannya bersifat umum, sama dengan ceramah. Tapi bedanya ini, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Artinya pidato itu tidak interaktif. Tidak ada sesi tanya jawab. Kalau ceramah ada sesi tanya jawab atau memberikan tanggapan atau sanggahannya. Ditujukan untuk seluruh kalangan umum ya. Dilakukan pada acara dan tempat tertentu yang sifatnya resmi. Jadi kalau pidato dan ceramah, jadi perbedaannya ada di segi interaksinya. Komunikasinya kalau ceramah berarti dua arah, kalau pidato itu satu arah. Kalau khotbah
Ini topik pembicaranya tentang keagamaan tertentu. Tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Jadi ini komunikasinya satu arah. Kemudian ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu karena sifatnya keagamaan. Kemudian biasanya dilakukan di tempat ibadah agama tertentu. Itu adalah perbedaannya. Ya. Jadi kalau kita bisa interaksinya, komunikasi ceramah itu dua arah, pidato dan khutbah itu satu arah. Kalau ceramah dan pidato sama-sama topiknya umum, kalau khutbah itu topiknya hanya keagamaan. Seperti itu ya. Nah, kok dari segi tempat, ceramah ini tempatnya umum, bisa dimanapun bisa. Kalau pidato ini di tempat tertentu atau di tempat yang resmi tertentu ya. Kalau khutbah itu hanya ada di tempat ibadah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke ciri teks ceramah. Ciri teks ceramah yang pertama itu disampaikan oleh orang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, komunikasi dua arah berupa dialog dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, informatif dan memiliki tujuan yang jelas. Yang ciri ceramah, objektif dan mengandung kebenaran. Berikutnya kita akan bahas metode ceramah. Jadi metode ceramah itu ada 4 di sini. Yang pertama ada impromptu. Apa? Maksudnya metode berceramah menggunakan teks dan bersifat spontan. Jadi ini metodenya spontanitas. Biasanya ini dilakukan oleh para ahli. Misalnya ustadz atau orang-orang yang sudah ahli yang bisa berceramah secara spontan karena ilmunya sudah banyak gitu ya. Kalau metode yang kedua adalah menghafal. Jadi metode menghafal ini pembicara menulis naskah ceramah dulu, kemudian menghafalkannya. Jadi dia berceramah setelah menghafalkan naskah ceramahnya. Ini metode menghafal. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang pemula. Berikutnya metode ekstemporan. Artinya ceramah menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin penting. Jadi ceramah ini menggunakan poin-poin penting yang disampaikan atau ditulis di kertas nanti sebagai acuan untuk menyampaikan ceramah. Berikutnya manuskrip. Manuskrip ini metode ceramah menggunakan naskah pembicara, menyusun naskah yang akan disampaikan kemudian membacakannya. Jadi pembicaranya nulis dulu naskahnya, kemudian membacakan naskahnya di depan umum. Nah, ini metode dengan menggunakan naskah. Tapi metode seperti ini biasanya akan membosankan karena pasti akan monoton. Nah, biasanya yang mudah itu adalah metode dengan ini ekstemporan. Jadi membuat catatan kecil kemudian menyampaikan. Ini yang paling aman ya. Oke. Ini adalah metode ceramah. Jadi ada 4 tadi ya, impromptu, menghafal, ekstemporan dan manuskrip. Oke, berikutnya tujuan dari teks ceramah. Apa sih sebenarnya tujuan teks ceramah? Jadi tujuan dari teks ceramah itu yang pertama, informatif atau instruktif. Jadi ceramah ini memberikan informasi atau instruksi atau pengetahuan, informasi. Itu tujuan dari ceramah. Yang berikutnya, persuasif. Jadi ceramah itu memiliki tujuan untuk mengajak, mempengaruhi masyarakat supaya ikut atau supaya membenarkan atau mengikuti apa yang diinginkan oleh penceramah. Berikutnya argumentatif, menyampaikan gagasan atau pendapat. Jadi tujuan dari ceramah ini adalah menyampaikan pandangan pembicara. Oke. Berikutnya tujuan teks ceramah yaitu deskriptif, artinya menggambarkan sesuatu, menyampaikan ciri-ciri atau menggambarkan sesuatu. Rekreatif artinya hiburan. Jadi ceramah itu juga bisa bertujuan untuk menghibur, ya, menghibur masyarakat. Berikutnya naratif artinya adalah menceritakan sesuatu. Jadi bercerita tentang cerita yang bisa memberikan inspirasi atau motivasi, itu bisa menjadi tujuan dari ceramah ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke struktur ceramah. Yang pertama, struktur teks ceramah ada pendahuluan. Yang kedua ada isi, yang terakhir ada penutup. Pendahuluan ini ada pembuka. Jadi bagian pembuka ini biasa berisi salam, pembuka, ucapan serta ucapan buat. Biasanya assalamualaikum, pembuka itu bisa sapaan terhadap siapapun yang ingin disapa, ucapan penghormatan,
Kemudian rasa syukur sudah bisa menghadiri atau bisa menyampaikan ceramah di depan umum. Kemudian berikutnya pengantar. Pengantar ini biasanya mengarah pada topik yang akan dibahas apa. Ya, biasanya pengantar ini berasal dari informasi maupun berita yang masih berhubungan dengan topik ceramah. Berikutnya isi ini berisi pandangan umum serta ilustrasi dari materi yang diberikan. Nah, gagasan berisi ide besar yang mau disampaikan. Ceramah yang baik isinya satu gagasan besar lalu dikembangkan dalam subtopik. Jadi dalam isi teks ceramah itu nanti ada inti dan gagasannya. Bagian terakhir itu yaitu kesimpulan dan ucapan permintaan maaf. Jadi ada 3 strukturnya ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Berikutnya kita langsung ke contoh. Ini dia contohnya. Contoh dari teks ceramah. Ini ada ceramah yang berjudul pergaulan bebas. Jadi kita langsung analisis strukturnya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah termasuk alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah karena sudah diberikan nikmat untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini. Kita lanturkan salawat pada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah semua dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini adalah bagian pendahuluan. Bagian isi ini sudah masuk ke sini kan saya untuk dapat membagikan sedikit ilmu mengenai pergaulan bebas. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di masyarakat. Dengan adanya kejadian tersebut diwajibkan para mengawasi anak-anak secara ketat lagi. Biasanya orang tua hanya mengawasi anak saat berada di rumah saja. Pun perlu diketahui bahwa seanak maka harus ditingkatkan lagi pengawasannya. Khususnya bila anak Anda sudah mulai menangis. Hal ini demi kebaikan anak-anak dan Anda sebagai orang tua. Pastinya Anda tidak mau dan jangan sampai anak-anak yang sudah dititipkan Allah malah terlibat pergaulan bebas. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini bertujuan agar kita semua dan keluarga dijauhkan dari pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri. Perlu adanya bimbingan dan juga pengawasan orang tua kepada anak-anak secara ketat setiap hari. Bagian penutupnya, demikian ceramah hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teks ceramah ya, bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Oke anak-anak, kita lanjut. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.